Wow, akhirnya Pak Anies bikin partai guys. Akhirnya nanti dipanggil Pak Ketum Anies. Halah Pak Anies, banyak kali ceritanya. Kemarin di Pilpres Pak Anies diusung, didukung oleh partai-partai besar, Partai Nasdem, PKB, PKS. Nggak ada statement-statement menjelekkan seperti ini. Sekarang di Pilkada Jakarta, nggak ada partai politik yang mau sama Pak Anies. Terus Pak Anies ngomong, "Pak, partai politik mana yang sekarang tidak tersandra oleh kekuasaan?" Alah, banyak kali cerita. Oh, Pak Anies ingat nggak kemarin ya, kampanye Akbar Bijis pada saat Pilpres, Pak Anies puji-puji Pak Surya Paloh. Terima kasih Bang Surya Paloh yang sudah membukakan pintu perubahan melalui jalur politik. Di saat partai-partai lain disandra oleh kekuasaan. Sekarang ketika Nasdem beralih ke Pak Prabowo, langsung semua partai tersandra katanya. Ketika diuntungkan kau puji, ketika kau tidak diuntungkan kau jelekin. Memang si Abah ini ya. Sekarang Pak Anies bilang sok-sokan mau buat partai. Meyakinkan partai politik aja untuk mendukung dirinya maju di Pilkada Jakarta nggak mampu, ya. Sekarang mau sok-sokan bikin partai. Bikin partai itu susah bos. Uang butuh banyak, butuh masa, butuh semua butuh manis. Bikin partai itu tidak semudah beli ciki, ya tinggal bayar dapat dari minimarket. Susah, prosesnya panjang. Ya, saran saya Pak Anies jangan bikin partai baru dari nol, susah, berat. Lebih bagus bikin negara sendiri, terus Pak Anies diangkat sama Anaba jadi presiden. Nah itu mudah, singkat, instan. Terima kasih. Saya jadi ingat ada teman saya bikin partai. Saya tanya, ngapain lo bikin partai? Udah gabung yang ada aja. Saya cuma pingin dipanggil ketum. Kalau masuk partai, pertanyaannya, jangankan dimasuki, mencalonkan saja terancam. Agak berisiko juga bagi yang mengusulkan. Jadi ini adalah sebuah kenyataan nih. Jadi kita lihat aja ke depannya. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Anies Baswedan di PHP oleh PDI Perjuangan. Anies Baswedan batal diusung oleh PDIP sebagai calon gubernur Jakarta. Aduh, kasihan. Enak ya Pak Anies ya di PHP. Iya, suka ya di PHP. Makanya Pak Anies jangan suka PHP orang juga. Wes, PDIP ini kayaknya mengambil keputusan yang baik dan benar, tidak mengusung Pak Anies di Pilgub Jakarta, karena menurut saya PDIP masih banyak kadernya yang bisa dimajukan. Pak Anies ngaplo ya, kasihan ya. Aduh, kasihan. Anak apa ini pasti sedih ya melihatnya, mendengarnya ya. Di PHP terus. Wis Pak Anies mending istirahat, pensiun. Berharap kita sama teman PKS semuanya, sama pimpinan PKS ya. Ini kasihan warga Jakarta semuanya ya. Kalau boleh bilang, keluarga saya pun PKS. Jadi ketika memang Bang Anies nggak bisa dimajukan oleh PKS, selesai PKS. Terus terang selesai. Saya akan saya nggak bisa. Kita cinta sama Bang Anies, ya. Kita juga cinta sama PKS. Tapi bukan begini caranya PKS. Ketika endingnya semuanya diselesaikan sama PKS, semuanya mundur satu persatu, selesai. Kita nggak punya lagi Jakarta, nggak punya lagi, nggak punya berlian lagi. Gimana coba? Cuma berharap dari pimpinan PKS semuanya, ya, ayo dong semuanya. Ini Bang Anies yang punya kota Jakarta, yang pernah memajukan Jakarta, yang udah melihat semua hasil kinerjanya beliau. Ketika memang hari ini cuma bersinggungan, apa sih yang dihebatkan lagi oleh PKS, apa sih yang diinginkan? Kita ini partai kader. Selama ada kader yang terbaik, kita di deretan kader PD Perjuangan ini
banyak banget ini. Saya kira untuk orang luar itu baru bisa kalau kita tidak punya kader untuk maju. Biasa tuh seperti itu untuk di PD Perjuangan. Rakyat telah memberi suara kepada PKS, PKB, dan Nasdem. Sampai hari ini kami masih berprasangka baik. Bapak Presiden PKS, Bapak Surya Paloh, Muhaimin Iskandar, mereka bukan pribadi-pribadi yang pembohong dan pengkhianat. Undang Bapak Ibu saudara pendukung perubahan datang ke kantor Nasdem. Kalau datang ke kantor PKS, mau datang ke mana? Kalau datang ke kantor PKB, mau datang ke mana? Jangan mengabaikan aspirasi rakyat. Kantor partai bisa diserbu oleh rakyat. Karena permufakatan jahat dengan cara-cara curang, cara-cara tulas, hanya demi mengabdi untuk melayani bocah karbitan istana. Siapa dia? Dia hanya mendapatkan 2,8%. Partainya tidak laku, tetapi para elit-elit partai menggendong bocah karbitan. Pertama Gibran, kedua Kaisang, yang tujuannya untuk membuat Anies dijegal agar tidak masuk dalam pentas pilkada. Pertarungan calon gubernur DKI jadi semakin seru. Pertama, Anies Baswedan yang semula dibayangkan bakal menang mudah, kini posisinya goyah. Bahkan ada kemungkinan Anies nggak jadi maju. Kedua, Ahok yang juga digadang-gadang sebagai penantang Anies, kini posisinya tak menentu. Menurut saya, kalau jadi maju, Ahok memang tak akan menang. Karena itu yang lebih logis adalah dia menjadi calon wakil gubernur lagi. Ketiga, Ridwan Kamil yang semula akan berfokus pada Pilgub Jawa Barat, kini hampir pasti akan bertarung di Jakarta. Anak-anak generasi muda ini melihat tidak ada sanksi setiap tindakan. Orang udah keluar dari penjara, udah korup, kok lebih kaya? Iya. Jadi akhirnya masa katanya udah disita semua hartanya, keluar masih naik Rolls Royce atau Bentley gitu. Kita bingung gitu. Saya melihat ada satu sistem memang. Anda saya biarkan korup supaya Anda bisa saya kontrol. Atau Anda saya berikan kenikmatan hidup supaya Anda lupa untuk melawan korupsi lagi gitu loh. Jadi ada dua nih. Jadi kita dibuat takut. Nah ini saya kira ya kita harus balik lagi ke soal mungkin pendidikan di rumah, keyakinan kita. Nah saya percaya satu hal gini aja Pak. Saya bilang sama anak-anak muda kalau saya ketemu ya. Percayalah sama saya, orang yang berintegritas dan beretos kerja tinggi itu pasti punya masa depan yang baik. Itu harus kita yakini. Anies Baswedan daftar uji kelayakan dan kepatutan calon gubernur Jakarta ke PKB. Loh. Katanya tokoh internasional. Katanya diminati PBB. Katanya bisa membuat perubahan di Indonesia. Bahkan ada seorang dokter yang menyebutkan Anies bisa menyelamatkan dunia. Tapi kok bisa? Hanya untuk ikut pemilihan sekelas gubernur saja harus uji kelayakan dulu. Ini level provinsi loh. Dan uniknya yang menguji itu adalah partai yang mengusung di Pilpres kemarin. Alasannya meski pernah diusung PKB di Pilpres 2024, Anies harus tetap mengikuti tahapan untuk mendapatkan dukungan dari PKB di Pilgub Jakarta 2024. Berarti kesimpulannya, selama ini Anies belum layak dong jadi pemimpin. Pengalamannya memimpin Jakarta dan pernah ikut kontestasi di Pilpres 2024 menjamin layak atau tidaknya menjadi pemimpin. Bahkan di tingkat provinsi sekalipun. Gimana tanggapannya anak-anak Abah? Monggo komen di kolom komentar. Dikeluhkan orang gitu, sampah masih di mana-mana. Kalau itu kan kita betul nggak boleh sampah. Satu sungai pun kita nggak boleh sampah. Anda nggak bisa biarkan satu sampah pun berserakan di sini. Saya kira memang ada beberapa bagian sungai yang memang tidak dikeruk. Dulu kita beli banyak sekali alat berat untuk tumbuh.
KPK yang menjadi macan ompong menghadapi Anies Baswedan? Ada apa dengan KPK sehingga dia tidak berdaya untuk mengungkap kasus Formula E dan banyak proyek-proyek siluman, proyek-proyek yang dananya di markup di Pemprov DKI? Ada apa? Kenapa KPK menjadi macan ompong di depan Anies Baswedan? Ada apa? Kabarnya dengar katanya itu Formula E itu yang makan uangnya juga rame-rame, ada juga DPRD DKI. Ya tangkaplah, ya kan? Tangkap tuh anggota-anggota DPRD DKI dan Anies Baswedan. Selesaikan Formula E itu. Tindak tegas. Cuman ya susah. Lembaga KPK-nya sendiri, oknum-oknumnya itu juga banyak maling. Itu waktu si Novel Baswedan itu menjadi penyidik KPK tuh ditawarin mau berapa tahun. Itunya di penjaranya mau berapa tahun, itu ada harganya, ya kan? Mau 2 tahun sekian, 5 tahun sekian, 10 tahun sekian, 12 tahun sekian. Kalau seumpamanya si koruptor ini tidak mau memberikan uang, ya diperberat, ya kan? Nah itulah kerjanya KPK. Semoga mau seperti apapun hebatnya kong kali kejahatan yang dilakukan oleh Anies Baswedan, ya, menyalahgunakan kewenangan atau menyalahgunakan anggaran Formula E ataupun anggaran yang ada di Pemprov DKI. Ya, yakin suatu hari nanti Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan azab yang seberat-beratnya kepada Anies Baswedan CS. Negeri ini akan dikuasai oleh Cina dengan tentara-tentaranya sudah banyak. Di Morowali bertengkar tentara Indonesia, tenaga kerja Indonesia dengan tenaga kerja Cina, yang mati anak Indonesia 100 orang. Cina cuma 1 yang ditangkap dan dipenjara anak-anak kita tenaga kerja Indonesia. Saya menangis. Ini negeri siapa? Anakku, saudaraku, tentara, polisi, bangkitlah, sadarlah, minta pada Allah, datangkan kesadaran pada para ABRI. Kalian jangan membela yang salah. Kita pemilik negeri ini, bukan Jokowi dan keluarganya. Jokowi adalah antek-antek komunis. Antek-antek komunis. Betul atau tidak? Ayahnya adalah ajudan Aidit, dan ternyata sidang demi sidang mengadili tentang ijazahnya, dia tidak pernah kirimkan ijazah aslinya. Tandanya apa itu? Jadi saatnya dia harus turun, masukkan penjara, dia harus mendapatkan hukuman yang sebesar-besarnya. Dari sekian banyak penyampaian aspirasi, dari berjilid-jilid diskusi, belum ada solusi untuk negeri ini. Maka kami emak-emak atas nama aliansi masyarakat yang peduli dengan negeri ini, tidak ada jalan lain bahwa pemimpin yang rusak, pemimpin yang tidak tahu malu, hanya satu caranya, yaitu semuanya duduk di kantor DPR itu, duduk di sana, kuasai data dan minta kepada Puan Maharani untuk bukan memakzulkan Jokowi, tetapi lengserkan Jokowi, mundur Jokowi dari sebagai pemimpin. Apa gereja? Ini apa? Kok saya agama Islam Betawi. Kita dibohongin selama 10 tahun, pembohong lagi. Ada apa dengan gereja, Pak? Masalahnya Jokowi itu Cina banyak. Kita dibudakin zaman Soeharto, Cina lagi, jangan sampai Cina lagi. Nah, itu rasis itu. Zaman Soeharto nggak ada kecurangan, sah. Presiden, ini pembohong. Bohongin rakyat, tau nggak? Jokowi itu apa sih? Jokowi itu apa? Ya Allah, dia itu seperti boneka golek, ditata ke sini ditata ke sini tapi sebenarnya lebih pinter anak saya loh. Bener apa enggak? Lebih pinteran anak saya, anak TK. Masa 1 ditambah 1 berapa? Dia bilang 11. 1 ditambah 1 gua 11. Otaknya di mana? Otaknya di mana? Goblok kalian, tolol kalian. Ngaku profesor, masa 1 tambah 1 kok 11? Goblok apa enggak? Tolol apa enggak? Saya menentang politik identitas karena bagi saya
politik identitas dengan membawa-bawa agama itu mempermainkan agama. Kepada orang banyak katanya ngajak-ngajak, kalau ikut saya masuk surga, nyoblos saya masuk surga, tidak nyoblos saya neraka, tidak berhak disalati kalau mati misalnya. Ini mempermainkan agama. Emang yang punya surga kelompoknya pendukung Pak Anies? Hah? Iya. Ngapain lama-lama di dunia? Ngapain? Kalau katanya dijamin masuk surga? Yaitu Abah mengutus 1000 malaikat. 1000 malaikat. Dari 1000 malaikat, yang satu malaikat membawa 1000 malaikat. Berapa itu di jumlahnya? 1 juta. Kita akan mencoblos pilihan Allah dan Rasulnya. Siapa Imam Mahdi? Profesor Dr. Anies Rashid Baswedan, itu Imam Al-Mahdi, Al-Imam Al-Mahdi. 2024 memenangkan Anies Baswedan. Kenapa? Imam Mahdi. Semua sedunia, kalau haram tidak mendukung Anies untuk Presiden Indonesia 2024, Dajjal. Kalau tidak memenang Anies Baswedan untuk Presiden 2024, Dajjal. Catat itu, amin menang wajib, amin kalah dosa. Secara eksplisit ditulis dalam Al-Quran. Quran surah Al-Qasas ayat 26, Quran surah Asy-Syu'ara ayat 107, 125, 143, 162, 178, 193. Quran surah Ad-Dukhan ayat 18, ayat 51, Quran surah At-Takwir ayat 21, dan Quran surah At-Tin ayat 3. Tepuk tangan untuk kemenangan amin. Amin menang, amin kalah. Catat itu. Hamba itu namanya Anies Baswedan. Dia akan panggil malaikat Jibril. Wahai Jibril, aku mencintai hambaku yang insya Allah namanya Anies Baswedan. Kabarkan kepada seluruh umatku, seluruh makhlukku, bahwa aku mencintai Anies Baswedan. Maka Jibril akan mengatakan kepada seluruh makhluk di langit, seluruh makhluk di bumi, cintailah Anies Baswedan. Maka insya Allah makhluk di langit dan makhluk di bumi semuanya akan mencintai Anies Baswedan dan mendoakan pada 14 Februari insya Allah Anies Baswedan Presiden Republik Indonesia. Siap Bekasi memenangkan Anies Baswedan 80%? Siap menang 1 putaran? Saya tidak mau pemimpin masa depan menyalahkan angin di kemudian hari. Anda kalau nyindir lain kali jangan pakai angin, Mas. Mau bilang lagi, jangan salahkan angin. Saya kan sampaikan soal angin ya kemarin. Angin tak ada KTP-nya. Angin itu bergerak dari sana sini. Ketika polutan yang muncul dari pembangkit listrik tenaga uap mengalir ke Jakarta, maka Jakarta punya indikator, karena itu Jakarta mengatakan ada polusi udara. Ketika anginnya bergerak ke arah Lampung, ke arah Sumatera, ke arah Laut Jawa, di sana tidak ada alat monitor. Ada orang yang bilang jangan cerita soal angin, maka dia tidak menghormati ilmu pengetahuan. Soal pembangunan yang berkelanjutan. Dia bilang di Jakarta dia udah meneruskan yang udah baik. Lu jangan percaya ya, itu ngibul. Faktanya nggak seperti itu loh. Belum lagi nih, program penanggulangan banjir. Jadi di daerah Jakarta itu ada daerah yang sebelumnya udah bebas banjir. Pas Anies mimpin, kok bisa-bisanya daerah itu banjir lagi? Gimana nggak banjir kalau kalinya udah nggak pernah dikeruk sama dibersihin, Pak? Kalau soal Jakarta, gue bisa bicara banyak deh. Jadi gue saksi bobroknya kepemimpinan Anies di Jakarta. Dan gue bisa pastiin, omongan manisnya Anies soal apa yang dia lakukan waktu mimpin Jakarta itu banyak nimbulnya. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur,
Ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024. Langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. DKI yang kita harapkan, Anies Baswedan yang begitu jelas Islamnya. 4 tahun 8 bulan jadi gubernur. Mana peraturan pergub saja yang melarang miras? Mana perda Islam apalagi? Yang akhirnya tidak berani juga menegakkan hukum Islam. Banjir tetap banjir, macet tetap macet, kriminalitas Jakarta. Anda tahu, 2 menit sekali terjadi pencurian. Sekarang orang sedang euforia, dia mau dicapreskan. Bagaimana umat terjebak lagi, bodoh lagi, masuk lagi. Kalau misalnya memang Anies itu mau maju dan dia tekad mau menegakkan hukum Islam dan menyatakan perlawanan, saya penuh. Tapi dia tidak lakukan itu. Bapak Politik Identitas Indonesia Anies Baswedan, Bapak Intoleransi Indonesia Anies Baswedan, jangan lupakan, jangan terlena, jangan sampai dia pecahkan kita dengan dagangan ayat dan mayatnya. Air itu turun dari langit, turunnya ke atap rumah langsung sumur bor, bukan ke sungai dan ke laut. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya, lalu lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi. Tinggal tunggu waktu jadi rock, air balik. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. KAI Bond 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Gak usah bohong lah. Ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Hai teman-teman, tahun ini adalah tahun yang bagus untuk trading di market kripto, terutama Bitcoin dan kripto lainnya. Teman-teman bisa gunakan kesempatan ini untuk mencari cuan dengan trading di market kripto. Untuk trading, teman-teman cukup registrasi dengan menggunakan link di kolom deskripsi. Lalu deposit, tentukan apa yang ingin kalian tradingkan, lalu tekan tombol buy. Sesimpel itu. Untuk minimal deposit, cuma Rp400.000 saja. Kita tidak dikenakan fee sama sekali. Saat ini lagi ada promo spesial. Welcome bonus buat kamu yang register dan deposit. Teman-teman akan dapatkan 100% dari jumlah deposit pertama. Contohnya teman-teman deposit 1 juta, maka akan menjadi 2 juta. Karena welcome bonus 100% dari jumlah depositnya. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa hubungi WhatsApp di kolom deskripsi. Saya juga mau mengajak teman-teman untuk bergabung di komunitas trading yang ada di kolom deskripsi. Di sana saya akan memberikan sinyal trading yang bisa teman-teman ikuti. Seperti biasa, kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa komen, klik like, dan subscribe. Drama Ahok yang tidak jadi dimajukan di Jakarta, karena mungkin PDI Perjuangan punya pertimbangan yang kita nggak tahu ada apa. Tapi bisa jadi PDI Perjuangan harus mengurangi tekanan pada partainya yang sekarang lagi lemah-lemahnya akibat dihajar habis-habisan di Pilpres kemarin. Akhirnya dengan menarik jalan tengah yang diambil oleh PDI Perjuangan, Ahok tidak, Anies juga tidak dicalonkan. Dan masuklah Pramono Anung, kader PDI Perjuangan sebagai calon gubernur, dan Sidul Rano Karno sebagai wakilnya untuk Jakarta. Saya selama 5 tahun Anies jadi gubernur Jakarta merasa terhibur dengan lawakan-lawakannya, mulai dari Tugu Bambu, Waring Hitam, dan quote-nya yang mendunia seperti "We don't know what we don't know".
atau yang disingkat WK. Entah siapa ngeprank siapa. Apakah waktu di Jakarta Anies diprank atau di Jawa Barat Anies balas ngeprank? Yang tahu itu hanya mereka. Tapi jujur, saya kehilangan ketika Anies nggak jadi nyalon. Nggak ada Ahok, pilkada nggak rame. Nggak ada Anies, pilkada juga nggak rame. Saya hanya bisa mendoakan lah. Anies semoga sehat selalu ya. Mungkin lebih cocok jadi dosen aja. Karena Anies itu pandai berkata-kata tapi nggak bisa kerja. Anies adalah ahli teori sedangkan prakteknya nol belaka. Apa yang menyebabkan Anies Baswedan batal maju sebagai calon gubernur Jawa Barat tahun ini? Jawabannya bisa beragam. Tapi menurut Ketua DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jawa Barat, Ono Surono, pembatalan itu terjadi akibat Mulyono dan gengnya. Ono bilang PDIP menghadapi kekuatan besar yang tidak ingin Pak Anies menjadi gubernur. Karena itulah PDIP akhirnya mengajukan nama JJ Wiradinata dan Ronald Surapraja sebagai pasangan calon gubernur. Ono Surono itu adalah sebenarnya seorang petinggi partai terbesar di Indonesia. Ketika dia bicara di depan wartawan, dia diharapkan bicara tentang sebuah kebenaran. Dia diharapkan tidak bohong, tidak asal bicara, atau menyesatkan pikiran orang. Tapi dalam kasus ini, Ono nampaknya mengarang bebas. Ketika wartawan bertanya, siapa kekuatan besar yang menjegal Anies? Dengan yakin Ono menjawab, ya Mulyono dan geng, tulis saja Mulyono. Dia menyebut begitu saja nama Mulyono. Apa Anda paham siapa yang dimaksud? Kalau Anda mengikuti secara intensif perkembangan politik, hampir pasti Anda tahu bahwa yang dimaksud adalah Presiden Jokowi. Dalam beberapa waktu terakhir, beredar informasi yang menyebut bahwa Jokowi semula lahir dengan nama Mulyono. Nama Mulyono berarti mulia. Tapi nama itu lantas dianggap tidak cocok karena Jokowi kecil dulu sakit-sakitan. Karena itulah kedua orang tuanya mengganti namanya menjadi Jokowi, yang berarti anak laki-laki yang selamat dan sejahtera. Dia dengan sengaja menyebut nama Mulyono nampaknya agar publik tergiring opininya untuk membenci Jokowi. Sayangnya dalam konferensi pers itu tidak ada wartawan yang bertanya siapa yang dimaksud sebagai Mulyono. Tidak ada wartawan yang mempertanyakan bukti yang bisa ditunjukkan Ono untuk menyatakan bahwa Mulyono berada di belakang penjegalan Anies. Apalagi kemudian Anies sendiri menanggapi Ono dengan pernyataan yang bernada mengakui kebenarannya. Ia memang tak banyak bicara di depan wartawan, namun Anies menegaskan Ono tentu lebih paham mengenai apa yang terjadi. Saya rasa Pak Ono mengalami dan menyaksikan dari dekat, ujar Anies. Tidak ada wartawan yang mempertanyakan mengapa PDIP atau Anies bersedia untuk membatalkan rencana semula. Tidak ada wartawan yang berinisiatif mempertanyakan itu semua. Akibatnya, tuduhan bahwa Jokowi adalah dalang penjegalan Anies menjadi meluas. Untungnya cerita tak berhenti di situ. Setelah itu, Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus malah membantah kebenaran pernyataan Ono. Deddy yang selama ini terkenal kritis kepada Jokowi mengatakan kepada media bahwa PDIP batal mengusung Anies karena perintah Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Ono menyampaikan tuduhan itu dengan leluasa. Anies pun memberi semacam dukungan. Kalau saja Deddy Sitorus tidak membantahnya, mungkin sekali Ono dan kawan-kawannya akan mengulang-ulang kebohongan itu sehingga masyarakat akan menyimpulkan Jokowi memang secawe-cawe itu. Menurutnya, Pramono Anung pun ditugaskan untuk menjadi calon gubernur DKI oleh Megawati. Ia memastikan tak ada intervensi dari Mulyono ataupun Presiden Jokowi. Tidak ada itu Mulyono-Mulyonoan, ujarnya. Kita tidak bisa begitu saja menganggap masyarakat tidak kritis. Tapi kalau sebuah informasi disampaikan oleh seorang petinggi, berulang-ulang dan bahkan didukung oleh banyak pihak lainnya tanpa ada yang membantahnya, wajar bila informasi itu diterima sebagai kebenaran. Jokowi adalah korban kebohongan demi kebohongan yang seperti tak pernah berhenti dilontarkan padanya. Sekarang bahkan istri, putra-putrinya, menantunya juga ikut menjadi korban. Ini sebenarnya sudah menyebar sejak pertama kali dia menjadi calon presiden 10 tahun yang lalu. Padahal dalam 2 bulan lagi Jokowi sudah akan meninggalkan tampuk kekuasaannya. Dia sudah tidak akan lagi jadi presiden.
tapi para penyerangnya tak peduli. Orang seperti Rocky Gerung misalnya masih mengatakan bahwa Jokowi harus dilengsarkan. Rocky sudah menyatakan dari dulu bahwa sebelum masa jabatannya berakhir, Jokowi harus diturunkan. Keputusan MK yang diikuti dengan rencana DPR mengeluarkan undang-undang baru secepat kilat sempat memberi harapan pada mereka bahwa mereka mendapat momentum penggulingan pada akhirnya. Dan seperti biasa dibangunlah cerita fiktif bahwa Jokowi berada di belakang ulah DPR itu. Dan tentu yang akhirnya menghentikan perluasan ketegangan adalah DPR sendiri ketika akhirnya membatalkan rencana lahirnya undang-undang pilkada yang baru. Para pemecah belah bangsa akhirnya cuma bisa tertunduk lesu. Kabarnya yang pertama kali menyebarkan adalah Najwa Shihab. Gambar burung Garuda berwarna biru memang sempat cukup terkenal, tapi tanpa daya yang cukup kuat untuk memobilisasi massa. Karena itu dia dan orang-orang semacamnya menyebarkan berbagai cerita dan narasi untuk membuat orang membenci Jokowi. Kini ketika masa akhir jabatan Jokowi sudah semakin mendekat, mereka seperti merasa berkejaran dengan waktu untuk menjatuhkan sang presiden. Saya terus terang bersyukur akhirnya segenap narasi hitam ini tidak sampai menguasai masyarakat Indonesia. Saya tak mau mengatakan Indonesia baik-baik saja. Indonesia masih punya banyak masalah yang harus diselesaikan. Namun paling tidak kita melihat bagaimana aksi-aksi penyebaran fitnah di tahun ini tidak pernah sukses menghancurkan bangsa Indonesia. Sudah barang pasti, Anies tidak akan melanjutkan program-program Jokowi. Semisalnya Anies menang, maka ibu kota baru atau IKN gak akan jalan. Pembangunan akan di-stop. Legasi Jokowi akan hancur. Anies menuduh Jokowi melakukan penjagalan. Padahal Anies lupa pada rekam jejaknya sendiri di tahun 2017, di mana Anies melakukan penjagalan terhadap Ahok. Semua cara dilakukan, termasuk melakukan politik identitas berbasis agama, sampai-sampai menggunakan kelompok FPI, HTI, dan kelompok intoleran lainnya. Anies Baswedan sampai nekat berkoalisi dengan ormas preman berjubah agama. Kita bisa melihat rekam jejak Anies saat menjabat di Jakarta selama 5 tahun. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumur resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Diketahui Anies pun masih berhutang 100 miliar kepada Sandiaga Uno dan sampai saat ini belum dibayarkan. Untuk jadi gubernur saja, Anies sampai berhutang 100 miliar kepada Sandiaga Uno dan belum dibayarkan. Apalagi jadi presiden, berapa triliun yang akan Anies hutangkan? Dan bagaimana Anies bisa membayar utang triliunan itu? Apakah Indonesia siap untuk dijual? Jika Anies menang, maka FPI dan HTI, ormas khilafah, akan kembali. Apa kita mau Pancasila diganti oleh khilafah? Bagian Indonesia Timur yang mayoritas non-muslim pasti tidak akan setuju dengan khilafah. Mungkin Indonesia akan bubar jika Anies memimpin. Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Begitu saja opini saya tentang Anies Baswedan. Bagaimana opini kalian? Tuliskan di kolom komentar. Pastikan kalian semua menekan like di video ini. Dan jangan lupa bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan.